Nah, hanya ada dua hadis ya dalam bab kasur atau tempat tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berlanjut. Ya. Selanjutnya babun majaa fi tawaddu'i Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah ini, insya Allah. Bab tentang gimana rendah hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rendah hatinya Nabi seperti apa? Jadi yang namanya tawadhu' itu artinya sikap rendah hati, lemah lembut, ya, dalam bermuamalah dengan sesama. Itu tawadhu' namanya. Dia opposite, kontra, lawan dari al-kibr, sombong. Orang sombong lawannya tawadhu'. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasehati kita semua umatnya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah salah seorang di antara kalian mau berusaha rendah hati untuk Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tinggi derajat orang-orang yang tawadhu itu. Di tawadhu ini sekali lagi lemah lembut, terus kemudian rendah hati dalam bermuamalah kepada sesama. Ya, contoh tawadhu itu seperti apa coba? Ramah menyapa sama siapapun, bukan hanya kepada orang yang sekiranya memberikan keuntungan untuk diri dia, bukan cuma pada orang-orang yang seolah strata sosialnya tinggi, sementara buat orang-orang yang sama atau bahkan lebih rendah, dia tidak mau nyapa-nyapa seperti itu. Enggak. Pada siapa saja dia nyapa, itu tawadhu. Dia mau untuk muamalah, bersosialisasi kepada siapapun, mau duduk sama orang-orang yang fakir, sama sebagaimana dia duduk kepada orang-orang yang mungkin baik kondisi ekonominya, itu orang yang tawadhu. Qala Al-Hasan, ini ada beberapa perkataan ulama ya. Hal tadruna mat tawadhu? Tahukah kalian apa sih yang namanya tawadhu itu? At-tawadhu, yang namanya tawadhu, lemah lembut, rendah hati itu antakhruja min manzilika, kau keluar dari rumahmu, kata Imam Hasan Al-Basri, fala talqa musliman, dan tidaklah engkau bertemu dengan saudaramu sesama muslim, illa ra'aita lahu 'alaika fadla, kecuali kau melihat dia dan kau merasa bahwa dia lebih utama daripada dirimu. Itu tawadhu. Kita keluar rumah, ketemu sama orang lain, terus hati kita, wah, itu orang lebih mulia dari saya. Itu orang yang tawadhu. Ya. Ngelihat orang yang lebih tua secara usia, wah, ini orang pasti lebih banyak amal solehnya nih. Ngelihat ada anak-anak yang kecil gitu ya, yang kadang-kadang dipandang sebelah mata, tapi dalam hati orang yang tawadhu, ya Allah, ini anak-anak dosanya masih dikit. Saya umur udah berapa? Dosa pasti lebih banyak dari ini orang. Jadi setiap ngelihat orang tuh, maka yang dilihat adalah keutamaan orang itu ketimbang diri kita. Ini yang kata Imam Hasan Al-Basri, wa tawadhu. Ini yang namanya tawadhu. Susah Pak. Kita kan ngerasanya lebih tinggi dari orang gitu. Ya Allah, enggak. Kata Imam Hasan, kau berhasil mengarahkan hatimu melihat setiap orang yang kau temui kepada sesama saudara muslimmu, bahwa dia lebih utama dari dirimu, kau sampai kepada maqam tawadhu itu. Allah, ringan di lisan, berat pelaksanaannya. Nah, Imam Bashar Ibnul Harith mengatakan, ma ra'aitu ahsana min ghaniyin jalisin baina yadail fakir. Tidaklah aku melihat ada orang tawadhu sebagaimana ada orang kaya, tapi dia nggak sungkan ketika duduk sama orang fakir. Itulah. Dia nggak ngerasa keberatan, dia nggak ngerasa gengsi. Itu pun bagian dari tawadhu. Ya Allah. Wahakaza, kita akan lihat bagaimana tawadhunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah.
Qala, kata Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sabdanya, la tatruni kama ataratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian mengkultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa ibnu Maryam. Nggak usah, jangan, kata Rasul. Cukup panggil saya, innama ana abdun, saya ini cuma hamba Allah, saya cuma hamba Allah, kata Rasul. Faqulu, maka panggil saya abdullahi wa rasuluh, panggil saya hamba Allah atau utusannya Allah. Jangan berlebih-lebihan dalam mengkultuskan saya, kata Rasul. Ini tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-itra ini pujian yang berlebih-lebihan, itu al-itra. Ya. Tapi perlu kita garis bawahi, kalau yang namanya madah, pujian-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau itu laksana matahari, ya itu enggak apa-apa. Ya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Enggak apa-apa itu. Yang enggak boleh mengkultuskan sebagaimana orang-orang Nasrani menuhankan Isa ibnu Maryam. Ya itu yang enggak mau Rasulullah. Walaupun Rasulullah seringkali nolak. Jangan, nggak usah sampai segitunya, nggak usah. Tapi itu bentuk tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi semua bentuk pemuliaan dan sanjungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama tidak mengandung kebatilan, sejauh tidak menempatkan sebagai Tuhan, nah, itu tidak apa-apa. Itu hikmah dibalik perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tatruni kama ataratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Ya. Nanti akan ada di hadis berikutnya penjelasan lebih detail lagi, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, saya itu nggak usah sampai kalian tuh berdiri nyambut saya gitu. Ya. Tapi itu bentuk tawaduknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul ngerasa udah nggak perlu begitu. Itu bentuk tawaduk. Tapi bukan pengharaman secara mutlak. Ini perlu kita pahami. Jadi al-ikram, memuliakan, boleh. Tapi bukan dalam bentuk yang berlebih-lebihan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah nanti setelah perang Bani Quraisyah, ya, ketika harus menentukan apa yang akan diberikan sebagai hukuman terhadap Bani Quraisyah yang berkhianat, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu manggil Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu arba, pemimpin suku Aus. Begitu Sa'ad bin Mu'adz datang, lagi sakit padahal, Rasulullah SAW berkata, "Qumu li sayyidikum." Ayo, bangun, sambut pemimpin kalian. Nah, itu sama Rasul disuruh bangun sebagai bentuk menghormati saya. Ya. Tapi Rasulullah sendiri mengatakan, enggak usah. Itu sebagai bentuk tawaduknya Rasulullah SAW. Sebagaimana nanti Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu arda melihat tatkala para sahabat memaknai secara tekstual, Rasul yang mengatakan udah nggak usah pada berdiri, nggak usah. Tapi satu waktu ketika para sahabat sedang berada di satu tempat, Rasulullah masuk, Hasan bin Thabit berdiri. Kata yang lain para sahabat, Rasul nggak pengen engkau berdiri dan nggak pengen kita berdiri. Kata Hasan bin Thabit apa? Sesungguhnya penghormatanku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sesuatu yang wajib. Qiyami li azizi alayya fardun, sehingga berdiriku sebagai bentuk penghormatan kepada kekasih yang aku cintai ini wajib bagiku karena kecintaanku kepadanya.
Fa'ajibtu liman yara hadzal jamala wa la yaqumu. Justru aku heran kalian melihat ada seseorang yang kalian cintai dengan segala keindahan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kok kalian tidak mau berdiri. Dan itu dibiarkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi ketika kita mendapatkan hadis bahwa Rasulullah ini tidak suka kalau ada orang berdiri nyambut Rasul, itu bukan larangan mutlak. Itu bentuk tawaduknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul nggak pengen dikultuskan. Tapi kalau bentuknya kecintaan, memuliakan, ikram, la haraj, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Wahakaza. Taib. Hadis yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardah. Ini hadis dari Anas bin Malik. Qala, kata Anas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi kelewat nih. Faqala anna imra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datangin Rasul. Ya. Faqalat lahu, ini orang perempuan ngomong sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna li ilaika hajah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya masalah ya Rasul. Saya punya urusan yang harus saya sharing kepada dirimu ya Rasulullah. Lihat, perempuan. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala ijlisi fi ayyi tariqil madinati syi'ti ajlis ilaik. Udah, sekarang mau curhat di mana? Sekarang mau ngaduin masalahnya di mana? Aku akan ikut ya dan mendengar masalahmu. Pengen di mana, kata Rasul. Jadi Rasulullah tuh bukan, udah nanti aja jam 11 deh kita ketemuan. Ntar ya sekalian saya ada urusan tuh di dekat Masjid Nabawi, kita ketemu di situ. Nah, Rasul mau ngadu masalah, ya udah. Mau ngobrol di mana nanti? Saya yang akan datang untuk mendengarkan masalah. Ya Allah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul itu memuliakan wanita-wanita itu. Kita pernah mengkisahkan ya, di kisahnya Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu wa arda. Ini sahabat Nabi yang pindah ke Syam sebelum Rasulullah hijrah gara-gara dapat informasi yang hoax tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aslinya tinggal di Madinah, tapi Adi bin Hatim pindah ke Syam gara-gara dapat berita-berita bohong tentang Rasul. Dia nggak mau jadi tetangganya Rasul. Tapi setelah sekian tahun, bahkan kalau tidak salah sampai 9 tahun itu, ini kan tahun-tahun terakhir sebelum Rasulullah wafat, Adi bin Hatim malah nggak nyaman tinggal di Syam. Tetangganya tuh terlalu diskriminasi sama pendatang itu. Dia nggak nyaman. Enakan di Madinah ya. Iya. Maka orang rumahnya bilang, Adi bin Hatim coba dicek dah. Bisa nggak kita ke Madinah? Dilihat tuh yang dulu kita lari darinya, Muhammad, sekarang kayak gimana dia di sana. Kali kalau suasana agak mendingan kita pindah lagi deh ke Madinah. Di Syam kagak enak. Akhirnya Adi bin Hatim datang. Tes water, mau ngeliat gimana sih ya dengan adanya Rasulullah di kota Madinah itu. Dia ke Madinah kaget, berubah semuanya, orangnya santun-santun, ya Allah. Dan begitulah keadaan di Madinah ya. Di Madinah itu kadang-kadang hawanya tuh sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, dan itu adalah keberkahan dari doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Yang belum ngerasain mudah-mudahan bisa segera ngerasain. Yang udah ngerasain bisa kembali ngerasain gimana suasana Madinah itu, ya Allah. Indah betul, tenang, bawaannya tenang. Maka begitu Adi bin Hatim datang, ya, ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat bagaimana tawadhunya Rasul, diajak ngobrol tuh Adi bin Hatim. Bahkan kata Rasulullah, yuk kita ngobrol ke rumah yuk. Coba itu, kita ngobrol ke rumah. Bukan sekedar gimmick doang, enggak, beneran diajak ke rumah. Dan puncak ceritanya nanti, begitu dalam perjalanan ke rumah ketemu sama nenek-nenek. Ini kan kisah yang mungkin pernah kita kisahkan juga sebelumnya. Ketemu nenek-nenek, nih nenek-nenek karena jarang ngelihat Rasul, curhat sejadi-jadinya begitu ketemu Rasulullah.
Rasulullah, ya Allah udah lama nggak ketemu ya Rasul. Dicerita masalah A, B, C, D, E, F, G, terus diceritain. Nggak ada kelar dan nggak ada habisnya. Apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabaikan? Nah, direspon tuh sama Rasul. Ini tawaduknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian singkat cerita, ini yang membuat seorang Adi bin Hatim takjub bahwa betulan yang ada di hadapan saya bukan hanya sekedar pemimpin, tapi dia adalah Nabi yang terpilih. Maka nanti ini menjadi salah satu asbab Adi bin Hatim kemudian masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk tawadhu, rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan ada banyak lagi hadis-hadis terkait kerendahan hati seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita bisa gali hadisnya, dan semoga tak hanya sekedar hadis yang kita dengar, tapi hadis yang menjadi rujukan kita untuk bersikap bagaimana kita harus tawadhu dalam kehidupan kita, insyaallah. Jauh dari kibar, jauh dari sombong, rendah hati. Mungkin itu saja dulu yang dapat Al-Fakir sampaikan pada malam hari ini. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.